pasti berbeda sekali dengan hitam putih biasanya, karena kita semuanya tim hitam putih jalan-jalan keluar. Karena lagi bulan Ramadan, kita akan datang ke salah satu rumah sahabat saya yang kebetulan sudah almarhum Ustadz Jeffrey. Dan kita akan menyambangi Mbak Pipik. Kita akan tanya apa kabarnya, dan anak-anaknya juga ada di sana. Dan kalau bisa, saya mau buka bareng dengan Mbak Pipik. Apa kabar, tapi pasti salah kalau nanya apa kabar. Jadi saya mau ingetin doang. Ingat gak kalau saya pernah kesini dulu? Ingat banget. Kayaknya dulu ini belum ada ya? Dulu belum ada ini. Soalnya dulu ya, saya pernah kesini. Terus yang saya ingat buka puasa itu pas juga. buka puasa. Yang saya ingat itu garasinya hilang, isinya makanan semua. Iya kan? Bener. Kan? Dan ini lagi buka puasa. Ya, lagi ada teman-teman lagi bareng kumpul. Kita lagi mau buka puasa bareng-bareng. Nanti ya Mas Dedi bisa. Memang saya juga kebetulan datangnya pas buka puasa. Pas banget ya. Boleh masuk? Ya, silahkan Mas Dedi. Ini kayaknya rumah udah beda. Iya. Karena kalau dulu rumahnya, kalau pertama kali saya datang dulu ya, ini nuansanya adalah gold, semuanya emas. Sekarang nuansanya hitam putih, termasuk frame lukisan, warnanya juga hitam. Dicat. Bener nggak? Bener. Dicat. Kenapa dicat? Sebenarnya kan memang dari dulu memang beliau itu suka hitam ya. Terus saya sama beliau memang warnanya sama gitu, penyuka hitam. Dan sebelum beliau meninggal memang beliau minta kita ganti yuk semuanya serba hitam, dari mulai kusen apa gitu, hordeng segala macam gitu. Akhirnya itu nggak sempet sayanya. Sebelum meninggal ya? Belum meninggal. Justru pas lagi meninggal saya ya udah akhirnya ya saya rubah. Akhirnya semuanya dicat. Dan dulu sofa ini nggak ada. Dulu sofanya nggak ada, jadi kalau dulu lesehan. Kayaknya sofanya juga baru. Sofanya pindah di belakang. Oh, sofa belakang pindah ke depan. Oke. Ditukar. Nah, saya datang ke sini nih sebenarnya saya mau tanya satu hal itu. Sebenarnya udah sejak Uje meninggal, udah berapa banyak tamu yang datang ke sini yang bahkan Mbak Pipi nggak kenal? Ya nggak kehitung lagi kayaknya. Oke, jujur nih, saya mau tahu jujur. Sebenarnya dengan semua yang datang itu, di luar dengan karakter Mbak Pipi, capek nggak? Ya kalau dibilang capek ya pasti ya, karena kan selama 40 hari nggak ada saya waktu istirahat gitu. Terus tamu berdatangan, dan itu kan saya harus menghargai mereka gitu sambil jalan. Ayo. Kayak gitu apa. Jadi ya mau nggak mau kan saya harus menghargai mereka gitu. Tapi capek kan pasti? Ya capek iya pasti gitu, istirahat kurang. Makanya kemarin benar-benar yang harus tubuh ini kayaknya minta haknya untuk istirahat gitu, makanya langsung sakit gitu. Di belakang saya ini ada koleksi airsoft gun-nya Uje. Iya. Dulu saya pernah ketemu sama Uje main di Gunung Putri, tapi main paintball dulu nggak salah. Kalau ini airsoft gun? Iya kayaknya. Saya kurang ngerti deh. Ada berapa banyak? Cuman ini doang? Enggak, ini masih ada banyak sih sebagian, cuman belum saya pajang semua karena nggak. Ini dulu nggak di sini kan ya berarti ya? Dulu tuh disimpan di lemari. Memang beliau pengen banget punya lemari begini buat karena kan takutnya rusak gitu ya. Karena disimpan di belakang lemari yang kadang ada tikus, kadang tasnya itu sampai rusak gitu. Akhirnya baru bisa. Semuanya pokoknya baru bisa tuh sekarang setelah beliau. Setelah tidak ada. Baru saya pilih semuanya. Oke, Mbak Pepe, satu hal yang saya nggak ngerti ya. Ketika seseorang kehilangan orang yang disayangin ya, lalu sekarang Mbak Pepe mengatakan bahwa baru sekarang ada waktu. Bukan itunya, tapi Mbak Pepe sekarang menata barang-barang Uje di sini. Apa nggak bikin tambah sedih sebenarnya? Justru makin teringat beliau gitu. Iya pasti gitu, karena memang ya mungkin manusiawi sekali ya Mas Dedi ya, bahwa susah sekali untuk saya untuk menghilangkan itu sampai kapanpun gitu. Di setiap sudut kayaknya tuh ada beliau gitu. Jangankan hanya ini gitu, saya aja kadang suka refleks kalau misalkan bangun tidur terus kamar mandi ada yang make gitu, saya langsung ingat beliau, saya langsung refleks buka lemari, ambil nyiapin baju kokonya, nyiapin celananya segala macam. Pernah baju koko ya sekali 2 kali aja sih. Oke. Bisa masuk kita? Ya, mari.
Saya ada satu yang mau ngasih lihat Mas Dedi nih ya. Ini dia waktu foto, waktu latihan ini ya. Oh iya, ini waktu latihan nembak. Kenapa nangis? Kenapa? Jatuh ya? Enggak. Mana sih foto-fotonya? Tinggalin Bilal ya. Ini yuk kita buka puasa nih Mas Dedi. Ini lagi pada buka nih teman-teman saya. Yang ini siapa aja sih sebenarnya yang ada di sini? Mukanya nggak kelihatan di kamera, harus ngadep ke kamera biar tahu. Ayo balik badan. Jadi Mbak Pipik coba terangkan mereka ngapain tujuannya di sini, datang seminggu berapa kali, ngabisin biaya berapa, dan apa fungsi dan tugas mereka? Silahkan. Sebenarnya sih mereka ini ya teman-teman yang dia selain menghibur saat dia bukan hanya senang aja sih, susah pun juga dia datang gitu. Oke. Ada nggak yang berubah dalam arti kata berubah dari sisi positif? Ini kan buat Mas Dedi, kenapa lu yang mamak? Oh ini buat saya. Oh ya ada nggak yang berubah tapi jadi positif? Sebenarnya ini sih apa namanya perubahan sih nggak ada ya, karena memang saya pikir dari mulai beliau meninggal sampai sekarang saya tuh yang masih susah untuk menghilangkan apa-apa yang kenangan yang pernah kita berdua gitu di sini gitu ya selama 13 tahun gitu. Cuma ada satu hal yang misalkan kayak saya tuh suka kalau misalkan lagi kesepian, lagi kangen-kangennya, saya keluar di kamar itu memang ada salah satu tempat balkonnya itu kita duduk di situ berdua main gitar. Itu kadang saya suka ke situ sendiri. Saya mau ke ruangan di belakang karena di ruangan di belakang ini katanya ada tempat di mana Wije selalu berdiskusi ya dengan kakaknya ya. Sama siapa aja sih. Dengan siapa aja. Jadi kalau diskusi lebih banyak lebih sering sama sahabatnya. Lebih sering sama sahabatnya diskusi di belakang. Kita jalan ke sana. Mohon maaf, sudah boleh pulang.